Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1232-1234. Ledakan. Pada saat ini, tidak perlu terlalu banyak kata. Kultivator Parubaya di belakang si Zen telah mengambil tindakan. Untuk menghadapi Lin Yan dan Xiang'e, si Zen tidak mengirimkan terlalu banyak anggota elit keluarga Si. Bagaimanapun, reruntuhan kuno adalah tujuan utama mereka. Membunuh Lin Yan dan Xiang'e hanyalah masalah kenyamanan. Waktu terbatas, saya akan menanganinya, Anda menangani yang lain, dan menangani mereka dalam waktu 1/4 jam. Begitu kata-kata itu keluar, Ling Qi, Ling Bo dan lainnya segera mengambil tindakan terhadap si Zen, Bei Chen dan lainnya. 1/4 jam untuk berurusan dengan kita. Wajah si Jiu berubah menjadi hijau. Dia telah tenggelam dalam alam nirwana putaran pertama selama bertahun-tahun, dan bahkan tidak jauh dari alam nirwana putaran kedua. Di matanya, Lin Yan dan yang lainnya seperti kerikil. Jika dia ingin membunuh mereka, dia bisa membunuh mereka dengan telapak tangannya. Tapi hanya sedikit orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini adalah penghinaan baginya, penghinaan terhadapnya. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan nirwana si Jiu langsung berubah menjadi nyala api. Nyala api ini begitu kuat bahkan ruang pun langsung terdistorsi, dan suhu langit dan bumi tiba-tiba meningkat. Dia segera memotret apinya, dan dalam sekejap api itu seperti binatang nirwana, menelan Lin Yan. Lin Yan tidak mengujinya sama sekali, dia juga tidak menggunakannya untuk mengasahnya. Kekuatan jiwanya tiba-tiba meledak, dan formasi di sini diaktifkan dalam sekejap. Garis vertikal, frune bersinar terang, memadatkan kekuatan spiritual antara langit dan bumi. Ini adalah formasi pembunuhan nirwana kelas 1. Begitu formasi ini keluar, niat membunuh segera memadat, yang sangat menakutkan. Selain itu, seekor naga raksasa muncul di dalam formasi. Mata merah naga itu tampaknya berasal dari keabadian, dengan niat membunuh yang kuat, dan Lin Yan dipenuhi dengan kekuatan yang menantang surga. Bahkan kekuatan Tuhan tidak dapat menandingi tingkat kekuatan ini. Bahkan binatang buas di seluruh paviliun abadi semuanya berlutut dan menyembah, seolah-olah mereka telah melihat naga sungguhan. Mengaum, dan suara naga raksasa ini menembus dunia ke segala arah, membuka mulutnya untuk minum, dan langsung menelan binatang api raksasa itu. Melihat pemandangan ini, ekspresi si Jiu akhirnya berubah. Kekuatan jiwamu. Dia dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan dari kekuatan jiwa Lin Yan, dan bahkan merasakan kekuatan luar biasa dari formasi ini. Selama ini, semua orang hanya mengira bahwa kekuatan spiritual Lin Yan tidak akan pernah bisa memasuki alam nirwana. Siapa sangka Lin Yan adalah master jiwa alam nirwana. Bahkan si Zen dan Bei Chen bisa merasakan tekanan kekuatan jiwa semacam ini. Saat ini, ekspresi mereka berubah total. Puff. Namun, mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyesalinya karena pedang teratai hijau Ling Qi langsung menembus mereka. Adapun si Jiu, ketika dia dikelilingi oleh naga raksasa ini, meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia bukanlah tandingan naga raksasa ini. Hanya butuh setengah jam bagi mereka untuk muncul dan dibunuh. Mendesis. Mu Jianfei, Zheng Ba dan yang lainnya menyaksikan dari kejauhan dan tidak bisa tidak kagum. Orang-orang yang kejam, para pemuda ini semuanya adalah orang-orang yang kejam. Di pencerahan tingkat 8, bunuhlah jika Anda berkata demikian. Begitu Anda mencapai kondisi nirwana, Anda akan mati. Paviliun Master Mu,
Kita mungkin harus pergi dari sini dalam 2 hari ke depan, tetapi Anda tidak perlu khawatir. Ada formasi yang telah saya siapkan di sini. Bahkan praktisi nirvana putaran kedua akan kesulitan untuk masuk. Anda menggantungkan kepala mereka di luar paviliun abadi. Lin Yan berkata, "Hah, ini mengejutkan." Mujian Fei dan yang lainnya, dan kemudian berkata, "Tuan Istana Lin, jika ini terjadi, maka kekuatan di belakang mereka." Keluarga Bei bahkan tidak memiliki kultivator nirwana. Adapun si di rumah, bahkan si Jiu mati dengan tenang, dan jika Anda menundukkan kepala di luar, mereka mungkin akan waspada dan tidak berani mengambil tindakan dalam jangka pendek. Kata Lin Yan. Ini juga membuat Mujian Fei dan Zheng Ba mengangguk. Jika tidak, si Zhen dan yang lainnya meninggal, keluarga Si akan marah dan datang mencari mereka, dan pasti akan ada pertempuran lagi. Jika ini masalahnya, mereka pasti sudah menebak bahwa ada orang yang kuat di paviliun abadi, dan mereka takut untuk mengambil tindakan. Tentu saja, Lin Yan berpikir lebih dari Mujian Fei. Sekarang semua orang merasa bahwa Lin Yan berada di bawah belenggu surga, kekuatan batas. Bahkan jika si Jiu meninggal, orang-orang dari keluarga Si tidak akan berpikir bahwa Lin Yan mengambil tindakan. Oleh karena itu, mereka pasti akan berpikir bahwa seseorang dengan latar belakang keluarga Si akan mengambil tindakan tidak akan seperti ini. Tapi keluarga Si dulunya mulia dan kemudian menurun. Sekarang mereka baru saja memasuki dunia, mereka tahu bagaimana menghindarinya. Setelah semuanya dijelaskan, Lin Yan dan yang lainnya pergi Gunung Xiandao terpencil. Meskipun tidak jauh dari reruntuhan kuno, banyak petani tidak datang untuk membelah gunung menjadi dua dengan pedang. Aula utama di sini bobrok, bahkan dimusnahkan. Siapa yang akan datang? Justru karena inilah Lin Yan dan yang lainnya datang tanpa diketahui. Pada saat ini, kekuatan jiwa Lin Yan meledak lagi. Aura tempat ini bahkan lebih misterius, dan dia bahkan menggunakan mantra gunung dan sungai Tian Gen Master dalam hal ini. Bahkan jika seorang penggarap alam nirvana transformasi ke-9 datang secara langsung, dia mungkin tidak dapat melihat formasi seperti itu sama sekali. Master Gen memiliki kemampuan luar biasa dalam menyembunyikan aura langit dan bumi. Setelah memperkuat susunan teleportasi kosong, Lin Yan tersenyum. "Ayo pergi." Lalu dia memimpin semua orang ke dalamnya. Sekarang formasi teleportasi ini bukan lagi formasi Dao, tetapi formasi Nirwana yang sebenarnya. Dengan cara ini, Lin Yan, Ling Qi dan yang lainnya dapat kembali ke Kekaisaran Yunton lebih cepat. Beberapa menit, di bawah malam harinya, semua orang akhirnya kembali. Semuanya masih familiar, tapi, kenapa energi spiritual dunia begitu kuat? Di antara gunung, Lin Su dan yang lainnya terkejut. Kebangkitan energi spiritual langit dan bumi pasti tidak akan seperti ini. Lingbo juga berkata dengan heran. Bahkan Lin Yan mengerutkan kening. Bukankah intensitas energi spiritual ini menakutkan? Tidak hanya padat, tetapi juga sangat kuno. Ini sama sekali bukan energi spiritual zaman ini, tetapi sebuah kekuatan kuno. Kembali ke rumah Lin. Setelah mengambil napas dalam-dalam, kata Lin Yan. Ketika dia pergi, semua orang di keluarga Lin tidak lemah. Saya khawatir mereka bahkan lebih kuat sekarang, kan? Bagaimanapun, ini adalah tanah urat naga dan urat kaisar. Hei, sekarang aku agak menantikannya. Di tempat dengan energi spiritual yang kaya, bagaimana para tetua agung dan yang lainnya bisa mencapai kondisi melampaui dewa? Dan orang-orang kecil itu, jika mereka belum mencapai alam, belum melampaui dewa,
Aku tidak akan mengalahkan mereka sampai mereka menangis. Lin Ze berkata sambil tersenyum. Fiuh. Kemudian semua orang bergerak dan menuju ke keluarga Lin. Ketika semua orang tiba di keluarga Lin, kekuatan yang kuat tiba-tiba menguap. Kamu hanya berada di tingkat pencerahan ketujuh keluarga Linku. Terbang di langit. Saat berikutnya, sebuah suara bergema ke segala arah. Suara ini mengandung kekuatan yang menakutkan. Suara itu jatuh, dan semua orang terkejut. Wajah Lingbo, Lin Ze dan lainnya tiba-tiba berubah menjadi ungu. Alis mereka dipenuhi dengan keterkejutan, dan mereka bahkan menunjukkan ekspresi keheranan. Mengapa Kekaisaran Yunton memiliki kultivator dengan aura yang lebih kuat daripada mereka? Apakah kerajaan Wonton saat ini telah diduduki oleh orang lain? Tingkat budidaya ini hampir tidak ada bahkan di perbatasan timur. Itu hanya dapat ditemukan di Zhongjiang. Apakah musuh-musuh dari Zhongjiang itu benar-benar datang berkunjung? Hanya saja kata-kata tersebut salah. Jika itu masalahnya, mereka seharusnya tidak mengatakan hal itu. Bahkan suara ini membuat Lin Yiyun, Lin Su, dan Lin Ze merasa familiar. Yang ketiga, suara tetua ketiga. Meskipun mereka terpisah beberapa tahun, mereka masih ingat suara ini. Semakin sering hal ini terjadi, semakin besar mata mereka melebar. Karena tingkat kultivasi ini hanya setengah langkah menuju nirwana. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Memanggil. Pada saat ini, sosok-sosok muncul satu demi satu. Ada 3 tetua dan beberapa elit yang pernah dilatih oleh keluarga Lin. Mereka melayang di udara, aura mereka meraung, seperti penguasa 4 penjuru. Momentum dan keagungan mereka membuat Lin Su, Lin Ze, Lingbo, dan Lin Yiyun hampir buta. Bahkan Lin Yan dan Ling Si tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual dari tetua ketiga telah mencapai tingkat seperti itu. Saat ini, mereka merasakan dengan hati-hati dan merasakan kekuatan spiritual tempat ini. Reruntuhan kuno apa yang memancarkan aura kuno? Ini tidak sekuat di sini. Tempat ini seperti reruntuhan kuno. Dan semua ini belum berakhir. Mereka menemukan bahwa apa yang dipegang oleh tetua ketiga sebenarnya adalah harta karun nirwana. Selain itu juga merupakan harta karun nirwana kelas 2. Mereka bekerja keras di luar, tetapi mereka bahkan tidak mendapatkan harta karun nirwana. Bahkan pedang Xuanfang di Gunung Xuanbeidao bahkan tidak mendapatkan harta karun nirwana. Elit lain dari keluarga Lin semuanya memiliki senjata Tao yang luar biasa di tangan mereka. Ini sungguh di luar dugaan. Apakah kerajaan Pangsit ini masih menjadi kerajaan Pangsit ketika saya pergi? Yaner, Suer, Zr, Yuner, Xiaoxi, Xiaobo. Melihat semua orang, mata tetua ketiga tiba-tiba melebar, memperlihatkan ekspresi terkejut yang mendalam. Ledakan. Dia segera melambaikan tangannya, lalu berteriak, "Kalian orang tua, jika kalian belum tidur, cepat keluar dan lihat siapa yang kembali." Petik 2. Begitu kata-kata itu keluar, serangkaian raungan tiba-tiba terdengar. Nafas nirwana setengah langkah keluar seolah bebas uang. Ini hanya membuat Lin Su, Lin Ze dan lainnya terpesona. Mereka mengira tetua ketiga telah mencapai kondisi seperti itu hanya setelah berpetualang, tapi sekarang sepertinya semua orang sangat kuat. Penatua pertama, penatua kedua, Tuan Yin. Pada saat ini, Lin Yan memandang semua orang dan berkata, "Senang bisa kembali, senang bisa kembali. Ayo pergi, ayo pulang." Kata Penatua Agung Lin Jian. Sekarang dia semakin muda, dan bagian putih di kepalanya telah hilang untuk semua orang.
Tampaknya dia akan kembali ke puncak kehidupan. Faktanya, Tetua Agung dan yang lainnya baru berusia 60 tahun. Terlebih lagi, Ling Xuan dan yang lainnya jauh lebih muda. Mereka dulunya lemah, tetapi sekarang mereka menjadi semakin tua selama bertahun-tahun. Kekuatan hari ini ditingkatkan. Seng, di bawah aura ini, mereka tampak seperti orang parubaya. Bagaimanapun, Xuan Fangjian dari Gunung Xuanbeidao bahkan bukan seorang praktisi nirvana setengah langkah sebelum dia menelan pil nirvana, dan dia sudah berusia lebih dari 600 tahun pada saat itu. Sebagai perbandingan, Lin Jian dan yang lainnya tampaknya jenius yang sebanding dengan para jenius yang lebih tua di kota Zhongling. Pada usia 50 atau 60 tahun, setengah langkah menuju nirwana, dia baru saja memasuki Lingcheng. Pula, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan energi spiritual langit dan bumi? Meskipun para jenius generasi ini, seperti Lin Yan dan lainnya, luar biasa, mereka tetap beruntung. Kebangkitan energi spiritual langit dan bumi telah membuat mereka luar biasa kuat dan cepat dalam berkultivasi. Tetapi tingkat kekuatan apa yang dapat dicapai oleh para jenius berusia 50-an dan 60-an yang berusia 30 atau 40 tahun yang lalu? Itu hanyalah kondisi pencerahan. Sebagai perbandingan, Lin Jian dan lainnya sederhana saja. Lin Su, Lin Se dan yang lainnya menjadi semakin ketakutan saat mereka menyaksikannya. Di bukit di belakang keluarga Lin, semua orang duduk di tanah. Saat ini, bagian belakang gunung telah banyak berubah. Di sini terdapat halaman kuno yang muncul dari dalam tanah. Apalagi di halaman kuno ini terdapat rerumputan yang luar biasa, dan aura yang dipancarkannya sangat kuno. Ini mungkin rumput daoroh kuno, kan? Lin Su dan yang lainnya telah membaca banyak buku kuno di Akademi Tao dan tahu bahwa bahkan satu bagian dari rumput daoroh kuno ini sangat berharga. Di kota Zhongling, setidaknya banyak orang yang merampok. Namun, ada area luas di belakang keluarga Lin. Ini pasti puluhan ribu. Jika hal ini menyebar ke Xinjiang Tengah, banyak orang akan terkejut. Pada saat ini, mereka sepertinya akhirnya tahu mengapa Lin Yan tidak ingin mereka memberitahu orang luar tentang kembalinya mereka ke Kekaisaran Wonton. Kekaisaran Yunton saat ini lebih menakjubkan daripada beberapa sekte nirvana. Terlebih lagi, mereka hanya melihat ini. Tampaknya dari nada suara Tetua Agung dan lainnya, perubahan di kerajaan Wonton jauh lebih dari ini. Ya Ner, kami orang-orang tua, kami pernah membicarakanmu sebelumnya. Ini adalah Kekaisaran Wonton, yang tidak ada hubungannya dengan dunia luar, jadi kami tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Namun, dikatakan bahwa energi spiritual dari bumi telah hidup kembali, dan semuanya luar biasa. Bahkan orang-orang tua di Kekaisaran Wonton kami telah mencapai tingkat ini. Anda adalah jenius dari kerajaan kami. Anda seharusnya sudah mencapai alam hidup dan mati saat ini, bukan? Sesepuh agung dikatakan. Dahi. Kalimat ini membuat semua orang tersipu. Tetua ketiga juga menjadi malu. Lagi pula, saat dia muncul barusan, dia merasakan aura Lin Su dan yang lainnya. Saudaraku, aku melihat anak-anak baru saja kembali. Kenapa kamu tidak berhenti bertanya? Kata tetua ketiga. Bagaimana bisa kamu tidak bertanya? Sekarang dunia telah banyak berubah. Kekaisaran Yunton kami sangat lemah. Kami orang-orang tua bersembunyi di sini dan tidak berani keluar. Kami takut ketika kami keluar, kami akan bertemu dengan praktisi di alam, hidup dan mati, alam surga dan bumi, dan anak-anak ada di luar. Saya khawatir, kata sesepuh agung.
Ini, Tetua Agung. Lin Ze berbicara saat ini. Kenapa? Melihatmu seperti ini, kamu belum mencapai alam hidup dan mati. Berapa kali kamu mencapai nirwana? Penatua Agung, energi spiritual dari dunia luar, dia sebenarnya. Pada saat ini, Lin Su juga sedikit malu. Kamu belum mencapai nirwana, kan? Ekspresi Lin Jian tiba-tiba berubah. Tetua Agung, segala sesuatunya tidak seperti yang kamu pikirkan. Dunia luar, Lin Yiyun juga berbicara. Yuner, tolong berhenti bicara. Hanya saja kamu seorang wanita. Anak-anak nakal ini mungkin hanya mencari kesenangan. Aku merasakannya sekarang, pencerahan tingkat ke-7. Kalian anak-anak nakal benar-benar membuatku kesal. Kamu paman dan saya minum teh di sini setiap hari, dan kita sudah setengah jalan menuju nirwana. Anda telah mengembara selama bertahun-tahun, dan Anda baru mencapai pencerahan tingkat ke-7. Apakah Anda malu untuk kembali? Kata-kata Lin Jian membuat Lin Su, Lin Ze dan yang lainnya merasakan sakit yang membakar di wajah mereka. Saat ini, Lin Yufei, Lin Shou dan generasi baru keluarga Lin lainnya muncul. Bahkan Ruyun ada di antara mereka. Setelah melihat Lin Yan, dia sangat senang. Saudara Lin Yan, kamu kembali. Saudara Lin Ze, kesenangan apa yang ada di dunia luar? Beritahu kami tidak cukup berbakat untuk meninggalkan kerajaan Wonton seperti kamu. Oh, apakah di luar berbahaya? Sebentar, kata juniornya. Lin Ze, Lin Su, Ling Bo, dan Lin Yiyun semuanya tercengang. Yufei, apa kekuatanmu? Tanya Lin Ze. Hei, saya baru mencapai pencerahan tingkat ke-8. Saudara Lin Ze, apakah saya bodoh? Yufei, tahun ini kamu baru berusia 18 tahun, kan? Ya, Saudari Yiyun, saya sudah berusia 18 tahun, dan saya baru mencapai pencerahan tingkat ke-8. Sayangnya, Lin Yufei menghela nafas, seolah dia benci betapa tingkat kekuatannya sendiri begitu rendah. Kemudian dia menatap Lin Ze dan yang lainnya dan berkata, Saudara Lin Ze, Saudara Lin Su, Saudari Yiyun, bagaimana tingkat kekuatanmu? Apakah kamu berada di alam hidup dan mati? Tentang ini, Jalan Lin Ze, kalau begitu kamu datang dari dunia luar, kamu harus membawa banyak barang bagus kan? Tunjukkan padaku secepatnya. Sampai sekarang, Tetua Agung dan yang lainnya hanya memberiku senjata nirwana setengah langkah. Setelah mengatakan ini, Lin Yufei merasa sedih dan berdiri. Yufei, itu bukan salahmu. Kakak dan adik yang lain, bahkan kakak dan adikmu bekerja keras untuk berlatih, tapi hanya kamu yang terus menggoda anak laki-laki dari keluarga Ling Xuan itu sepanjang hari, kata Lin Jian. Sedikit saja, dihadapkan pada tuduhan Tetua Agung, Lin Yufei segera menjulurkan lidahnya. Bagaimanapun, masalah antara dia dan Ling Chen dari keluarga Ling sudah diketahui semua orang dan semua orang senang melihatnya berhasil. Batuk, batuk, batuk. Melihat ini, Lin Su dan yang lainnya semakin tersipu. Lin, auramu, pencerahan tingkat 6. Melihat Lin, yang baru berusia 16 tahun, mata Lin Ze membelalak. Ini, mereka sepertinya berada dalam mimpi, dan sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Melihat ekspresi semua orang, Lin Jian, Lin Yue dan yang lainnya menyadari perbedaannya. Kemudian mereka melambai yang lain untuk pergi, hanya menyisakan Ling Xuan, Yin Sheng dan lainnya. Aura langit dan bumi di luar tidak sekaya di sini kan? Saat ini, Ling Chan bertanya. Dia paling bahagia saat ini.
Lingki tidak terhalang. Memang benar, bahkan beberapa sekte nirvana di perbatasan tengah tidak sebaik energi spiritual di sini. Benarkah? Mendengar ini, Lin Jian dan yang lainnya terkejut, lalu akan seperti apa wilayah kita jika kita berada di Xinjiang Timur? Keluarga Lin kita, mungkin adalah keluarga pertama di Xinjiang Timur sekarang, dan bahkan itu bisa disebut kekuatan terbesar. Lin Yan sendiri yang mampu menyapu Dongjiang. Jika Anda ditambahkan ke dalamnya, saya khawatir tidak akan ada lagi yang tersisa di Dongjiang yang bisa melawan. Kata Lin Ze. Saat kata-kata ini diucapkan, mata semua orang membelalak. Selain itu, kekuatan semua tetua dan paman, salah satu dari mereka, dapat mengalahkan 4 sekte di perbatasan timur. Apa? Mendengar ini, Yin Seng, Lin Jian dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka selalu saya merasa berada di tempat terpencil di Kekaisaran Yunton, dan para pembudidaya di tempat lain pasti lebih kuat, tetapi sekarang minum saja teh dan bermain catur, dan kita bisa menaklukkan segala arah. Yue masih sulit dipercaya. Tapi melihat ekspresi Lin Su dan yang lainnya, mereka sepenuhnya yakin. Lin Yan juga tersenyum, dan kata-kata Lin Su dan yang lainnya benar. Ada juga pembudidaya nirwana di Xinjiang Timur, tetapi mereka semua telah pergi dan pergi ke Xinjiang Tengah. Kekuatan Lin Jian dan lainnya sudah cukup untuk menekan Dongjiang. Jika seluruh keluarga Lin mati, tidak ada seorang pun di seluruh Xinjiang Timur yang berani mengatakan tidak kepada keluarga Lin. Tidak ada yang mengetahuinya, tapi Lin Yan memiliki ekspresi fokus di wajahnya. Sebagai guru jenius surgawi, dia merasakannya dengan sangat jelas. Di mana pembuluh darah kaisar dan pembuluh darah naga bertemu, aura kuno yang mengepul menjadi semakin kuat, dan dia bahkan dapat melihat perubahan dunia di bawah matanya. Kekuatan yang sangat kuno menyelimuti tempat ini. Faktanya, meskipun orang-orang kuat dari dunia luar melewati tempat ini, mereka tidak akan merasakan dan menemukan kekuatan Kekaisaran Yunton. Cara ini sangat misterius. Ini seperti mengisolasi tempat ini dari dunia luar, menjadikan kawasan ini surga. Setiap orang dapat datang dan pergi sesuka hati, tetapi orang-orang dari dunia luar tidak dapat menemukannya, dan bahkan lebih sulit lagi bagi mereka untuk masuk. Ini adalah teknik sihir gunung dan sungai yang sebenarnya, dan bahkan melibatkan formasi kuno. Daerah seperti apa daerah ini pada zaman dahulu? Kemudian semua orang mengobrol lagi sebentar. Lin Jian dan yang lainnya juga mengetahui sesuatu tentang dunia luar, dan Lin Su serta yang lainnya semakin terkejut tentang Kekaisaran Wonton. Halaman kuno ini, Lin Yiyun bertanya sambil melihat ke halaman kuno yang muncul. Karena halaman ini sudah sangat tua dan terlihat sangat sederhana, sepertinya menyimpan berbagai macam misteri. Aneh rasanya mengatakan ini. Setelah Yaner pergi terakhir kali, perubahan di gunung belakang menjadi semakin drastis. Suasana kuno terus muncul, dan bahkan beberapa harta karun nirwana kuno meledak. Tiba-tiba, nafas kuno jatuh dari langit, seperti penglihatan tentang langit dan bumi, dan kemudian sebuah halaman kuno muncul di belakang gunung. Kata Lin Jian, semua orang tahu ini. Hari itu, Ling Xuan dan yang lainnya juga ada di sini. Beberapa bulan lalu, ada fenomena aneh di langit dan bumi. Lin Yan menghitung waktu dan tiba-tiba berkata dengan heran, apakah itu sekitar bulan September yang lalu, dan memiliki aura lama yang sepertinya datang dari keabadian. Ya, itulah yang sebenarnya terjadi, dan waktunya tepat 9 bulan yang lalu. Lin Jian berkata, Yaner, bagaimana kamu tahu?
Mendengar ini, Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Dia telah berada di tebing darah selama 8 bulan dan 2 bulan di dunia luar. Secara total, 10 bulan telah berlalu sejak hari dia memasuki tebing darah. Namun, dia telah berada di kolam darah selama 1 bulan sebelum darah masuk tubuhnya terstimulasi. Pada saat itu, muncullah gambaran langit dan bumi. Tapi itu hilang dalam sekejap. Kemudian, dia bertanya tentang penguasa darah segala roh, dan dia berkata bahwa fenomena aneh langit dan bumi ini mungkin muncul di tanah leluhur keluarga Lin. Saat itu, dia mengira itu berada di dalam wilayah kekaisaran. Tapi sekarang sepertinya dia salah. Ini sebenarnya adalah kekaisaran pangsit. Ini, apakah tanah leluhur keluarga Lin? Harus dikatakan bahwa ini adalah tanah leluhur klan Lin. Klan Lin memiliki sejarah 100.000 tahun di wilayah kekaisaran itu. Dengan kata lain, 100.000 tahun yang lalu atau bahkan lebih tua, klan Lin ada di sini. Saat memikirkan hal ini, mata Lin Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia akhirnya mengerti mengapa Lin Jue melakukan perjalanan ribuan mil jauhnya ribuan tahun yang lalu untuk membiarkan keturunannya datang ke sini dari wilayah kekaisaran. Apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu tidak diketahui orang luar. Tapi Lin Jue takut dia pasti mengetahui sesuatu. Pada saat ini, ada warna yang lebih cerah di mata Lin Yan.